Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, Anggoro Santoso, dosen pengampu mata kuliah Marketing Public Relations. Ya, kita melanjutkan mata kuliah ini dengan materi yang tentang bagaimana membangun experience dalam kegiatan marketing PR. Baiklah, teman-teman, kita mulai saja mata kuliah kita. Nah, dalam kegiatan marketing PR ini, memang kita membahas tentang bagaimana PR ini bisa menjadi bagian dalam sebuah kegiatan atau strategi dalam marketing. Ya, artinya bisa saja bukan seorang PR yang menjalankan kegiatan marketing ini. Bisa saja seorang marketing, tapi dia menggunakan strategi-strategi dalam PR-nya ya. Nah, salah satu pendekatan dalam marketing PR ini adalah experience marketing. Ya, experience marketing ini juga dilakukan oleh kegiatan-kegiatan marketing pada umumnya. Namun, bisa dikategorikan ini bagian dari aktivitas marketing PR. Nah, konsep experience marketing ini pemasaran menciptakan pengalaman konsumen dalam berinteraksi dengan brand atau berinteraksi dengan produk kita atau perusahaan kita. Bagaimana dia memiliki pengalaman itu. Nah, ini dalam konteks marketing PR tentunya kita melihat bagaimana konteksnya adalah produk ya, atau misalnya perusahaan yang menghasilkan produk. Ya, artinya ada penjualan di situ, ada brand juga di situ ya. Nah, experience marketing ini bagaimana konsumen itu terlibat langsung dengan brand. Terlibatnya itu baik itu dari sisi emosional, lalu bagaimana membangun pengalaman si konsumen itu terhadap brand. Keunggulan dari experiential marketing ini adalah membangun hubungan yang otentik dengan pelanggan. Ya, bagaimana kita membangun hubungan yang otentik. Nah, di era sekarang ini, di era digital marketing ya gitu kan. Nah, ini orang sekarang berlomba-lomba bagaimana sebuah brand itu bisa menjadi bagian dari bagaimana si konsumen. Ya, pengalaman-pengalaman konsumen. Ya, karena sangat banyak banget informasi pemasaran, informasi brand di era digital sekarang ini. Ya, kita bersaing dengan ratusan ribu bahkan brand ya, baik lokal, internasional, regional, itu banyak banget brand gitu kan. Produk-produk yang ditawarkan. Lalu bagaimana kita membangunnya supaya kita bisa memiliki hubungan yang otentik dengan pelanggan. Nah, ini memiliki strategi. Ya, tentunya bagaimana kita membangun perusahaan atau brand ini bisa menjadi bagian yang memiliki hubungan emosional dengan konsumen. Lalu bagaimana meningkatkan brand loyalty. Ini keunggulannya itu selain membangun hubungan yang otentik, juga kita membangun loyalitas konsumen terhadap produk kita. Loyal gitu kan. Nah, ini Anda bisa lihat tuh bagaimana Apple komputer ya, yang mengeluarkan iPhone, iPad, MacBook gitu kan, itu memiliki loyal brandnya. Itu terjadi juga dengan bagaimana kita membangun loyalitas brand itu, misalnya kepada kesebelasan ya. Misalnya MU ya, Liverpool itu mempunyai loyal brand tersendiri, bahkan punya komunitasnya. Ya, loyal brand itu bagaimana membangunnya? Itu kan membangunnya lewat tadi experiential marketing. Nah, experiential marketing ini juga keunggulannya adalah mendapatkan data mengenai pelanggan. Nah, ini kan penting nih di era digital sekarang ini, penting tuh database. Ya, database itu sangat penting sekali gitu kan.
Bahkan ini berperan ya, salah satu strategi dalam konsep digital marketing itu adalah database. Ya, dari database itu bisa diolah. Ya, di era digital marketing ini bisa diolah lewat apa? Lewat nanti lewat algoritma, lewat kita bisa tahu bagaimana kita akan menjalankan strateginya seperti apa. Nah, dari data-data itulah kita akan membangun sebuah strategi, membangun activity brand, kemudian kita membangun gimana supaya produk ini kita bikin gitu kan, kemasannya. Ketika kita tahu bagaimana data atau latar belakang dari konsumen kita. Nah, ini penting nih ya, teman-teman, untuk bagaimana kita mendapatkan data. Makanya sering tuh kita dimintain data kan, untuk misalnya ngisi formulir, ngasih nomor HP, isi data-data diri kita, email, bahkan sosial media kita gitu kan. Ini penting untuk apa? Untuk kita nanti kalau kita mau mengadakan acara, kita mau launching produk, kita tahu tuh. Atau kita mau tahu bagaimana perilaku konsumen sih secara umum. Sebelum kita luncurkan produk tertentu, kita tahu nih perilaku konsumen sekarang itu seperti apa gitu kan. Nah, ini penting ya database ini. Lalu keunggulan lain adalah memiliki dampak sosial dan juga dampak word of mouth. Nah, ini WOM ya. Ketika produk kita misal viral ya, istilahnya sekarang viral ya, viral marketing ya. Ketika produk kita viral gitu kan, memiliki dampak sosial tuh. Word of mouth-nya juga tinggi. Sekarang bukan word of mouth ya, lebih kepada share. Ya, share-nya tuh banyak. Ya, share-nya, repost-nya itu banyak. Ketika produk kita banyak diperbincangkan orang, perbincangkan netizen ya di dunia maya itu. Nah, itu tingkat share-nya ya, tingkat word of mouth-nya itu tinggi. Ya, sehingga apa? Sehingga produk kita ini bisa dikenal dengan cepat oleh konsumen, baik yang positif maupun negatif ya. Ketika produk kita ini positif itu enak ya, cepat. Tapi kalau produk kita negatif juga kadang-kadang bisa cepat juga gitu. Nah, ini kan makanya hati-hati nih dalam kita mengelola sebuah brand ya. Di era sekarang ini bisa cepat secara positif viral, bisa cepat secara negatif viral juga. Produk kita bisa ambruk cepat gitu. Nah, kemudian keunggulan lain adalah pemahaman aktivitas mengenai produk kamu. Ya, kita tahu nih bagaimana pemahaman aktif mengenai produk kita. Produk kita tuh disukai apa enggak sih? Kalau disukai itu suka yang mana gitu kan. Nah, harganya cocok nggak untuk mahasiswa? Atau harga itu seleranya tuh disukain nggak sih sama orang-orang yang berada di misalnya orang-orang yang kerja atau orang-orang yang punya kesibukan gitu kan. Atau produk kita ini disukai sama ibu rumah tangga aja gitu misalnya. Nah, ini penting kita ketahui dari apa? Dari database tadi ya, database tadi. Nah, contohnya ini misalnya produk Coca-Cola ya. Coca-Cola itu pernah menguji ya, atau dia membuat sebuah social eksperimen gitu kan, untuk bagaimana mengkampanyekan yang namanya tentang bagaimana cinta, kemudian bagaimana mengkampanyekan sebuah kebahagiaan, solidaritas, kerjasama dan lain-lain. Nah, itu melalui vending mesinnya dia. Nanti kita lihat nih contoh dari bagaimana Coca-Cola melakukan social eksperimen. Nah, ini bagian dari marketing. Ya, dia nggak jualan sebenarnya, dia melakukan kegiatan eksperimen sosial. Ternyata dengan tema-tema branding, tema-tema kampanye yang misalnya kebahagiaan, cinta, solidaritas, nyata itu mendapat respon yang luar biasa.